Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan pemerasan membuat sosok Dr. Oki Pratama dan Dokter Detektif alias Doktip ikut disorot. Bahkan publik ramai berspekulasi keduanya juga bisa dijerat seperti Nikita Mirzani. Pasalnya, Dr. Oki diduga menjadi dalang di balik aksi pemerasan tersebut. Dugaan ini muncul saat Tengku Zanzabella mengungkap bukti dugaan pemerasan kepada salah satu owner skincare. Dugaan pemerasan ini juga sempat ditanggapi John LBF. Lewat postingan yang telah dihapus, John LBF menganalogikan Nikita Mirzani seperti tumbal dari kejahatan yang diperbuat Dr. Oki. Ditengarai menjadi otak di balik dugaan kasus pemerasan miliaran rupiah oleh Nikita Mirzani kepada beberapa owner skincare. Sebenarnya seberapa kaya Dr. Oki Pratama? Sayangnya tidak banyak informasi yang menggambarkan detail jumlah kekayaannya. Namun yang pasti, Dr. Oki memiliki karir yang mentereng sebagai praktisi kecantikan sekaligus pengusaha. Sebagai ahli kecantikan, Dr. Oki berkarya lewat jaringan Benings Indonesia Group yang membawahi beberapa bisnis lain seperti Benings Indonesia, Benings Klinik, Benings Skincare, dan Benings Teknologi Industri. Selain itu, Dr. Oki juga menjalankan sejumlah bisnis lain seperti suplemen pelangsing Oki Slim, suplemen pencerah kulit Oki White, serta kopi kesehatan Gladiator Kopi. Dr. Oki juga merambah ke bidang kuliner seperti membuka restoran warung Oki serta cafe Opi Uci. Lalu, Dr. Oki juga memiliki brand fashion Rufire serta bisnis media digital di channel YouTube Opera Entertainment. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin Dr. Reza Gledi, sekarang Melvina, ownernya Daviena. Nggak lama setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan atas kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, sekarang muncul lagi chat baru yang diduga percakapan antara Melvina sama Nikita. Isi percakapannya tuh nggak jauh beda sama kasus yang kemarin, minta duit biar diem. Kalau kemarin ke Dr. Reza itu 5M, kalau ke Daviena 15M. Ya gimana ya, Nikita itu kan artis, jadi kalau mau ketemu dia tuh harus pakai duit gitu. Kenapa Nikita tuh minta uang tutup mulutnya kok mahal banget gitu, sampai MM-an? Ya karena apa yang keluar dari mulutnya Nikita tuh netizen pasti percaya gitu. Dan itu yang ngomong asistennya. Emang iya? 3 kali lipat dari Dr. Reza, 15M. Buset, ini WA siapa? Ke owner skincare apa ya guys ya? Gila. Kira-kira kalau gaya barbar kayak gitu WA-nya WA dari siapa ya guys ya? Ini termasuk pengancaman bukan sih? Tapi katanya kalau pengancaman, kalau pemerasan nggak bisa dicicil. Tapi di situ ada dia bilang cicil aja gitu. Aduh, kira-kira owner skincare ini mau nggak ya jadi saksi di pengadilan? Jadi gini toh caranya untuk membangun rumah mewah. Ini termasuk bisnis apa sih guys? Kayaknya harusnya yang kayak gini nih, yang dikatain pengusaha halu, punya barang-barang branded, hidup mewah, glamor, punya rumah gede. Ternyata hasil dari bacotan saja. 15M Jack. Ayo owner-owner skincare yang merasa pernah dapat WA model begini atau telepon model begini, termasuk teror nggak sih itu? Termasuk pengancaman gak sih itu? Ayo speak up biar makin rame, banyak kok yang belain kalian. Tenang aja. Dr. Oki Pratama atau Bapak Peri laporkan balik penyebar chat atau rekaman tentang dirinya. Sempat dituduh menghilang gara-gara Nikita Mirzani sudah resmi ditahan gitu ya guys. Kini Dr. Oki mengambil langkah maju untuk melaporkan semua yang menyebarkan chat, rekaman, atau apapun itu gitu ya guys mengenai tentang pemerasan ini ke pihak kepolisian gitu. Dr. Oki Pratama atau biasa disebut dengan Bapak Peri ini menunjuk pengacara Sunan Kalijaga untuk memproses laporannya ini gitu guys. Menurut dari pengacara Dr. Oki atau yang biasa disebut Bapak Sunan Kalijaga ini yang baru aja ditemui di kantor polisi sore tadi gitu ya guys, menjelaskan kalau Dr. Oki ini tuh tidak terlibat dalam kasus pemerasan yang disebarluaskan ini gitu guys. Menurut dari pengacara dari Dr. Oki gitu ya guys, Dr. Oki ini bahkan ingin kayak mendamaikan semua yang berseteru gitu loh. Nah di sini juga Sunan Kalijaga atau Bapak Sunan Kalijaga ini juga
juga menjelaskan kalau orang-orang yang merekam tanpa izin itu sudah termasuk pelanggaran gitu dan bisa dilaporkan ke polisi gitu guys, apalagi ini disebarkan gitu loh. Jadi menurut dari pengacara Dr. Oki ini gitu ya guys ya, merekam diam-diam seseorang tanpa izin terus menyebarluaskan rekaman tersebut gitu ya guys, sehingga merugikan pihak yang direkam itu gitu ya guys, itu termasuk pelanggaran hukum gitu guys. Nah di sini netizen ini juga mendukung langkah Dr. Oki untuk melaporkan balik orang-orang yang menyebarluaskan rekaman tersebut gitu, karena di sini dinilai rekaman-rekaman tersebut ini penggiringan opini gitu loh guys, karena kan tidak full rekaman. Jadi ada bagian-bagian yang dipotong-potong gitu guys, sehingga menjadi seolah-olah pihak Dr. Oki ini yang bersalah dan pihak Dr. Oki ini yang kayak mengasih umpan gitu atau menjebatani kasus pemerasan ini gitu guys. Waduh, makin seru aja gitu mengenai kasus ini. Gimana nih guys menurut kamu? 15 miliar loh dibilang Nikita Mirzani itu merasi Daviena skincare itu. Tapi 15 miliar kenapa nggak ngelaporin ya ke polisi ya? Cuma mikir, iya kan ada bukti ceknya. Nah, kalau memang benar ada bukti ceknya, kenapa dia nggak laporin si Nikita Mirzani? Gitu loh. Itu beneran nggak sih bukti ceknya? Aku sih bisa aja beli nomor, habis itu ngaku-ngakunya, aku buat itu namanya Nikita Mirzani, terus fotonya Nikita Mirzani, ya kan? Terus satu lagi aku bikin itu produk mukanya Daviena, terus habis dari situ aku bikinlah kegiatan sama si Nikita Mirzani. Kenapa enggak semua aja bisa nih Bu? Nah, pertanyaannya kenapa kalau benar-benar itu chat ada, Davienanya nggak ngelaporin? Kenapa yang 4 miliar itu ngelaporin? Coba pikir. Siap-siap aja Nikita Mirzani 20 tahun penjara. Kira ini kriminal pembunuhan, narkoba. Mikirlah kalian sedikit dulu. Udah, besok-besok siapa yang owner skincare yang aneh-aneh skincare-nya, kalian suap itu Nikita Mirzani, buat dia jadi tersangka. Gampang. Rombongan kalian bikin CS-an, itu aja buat repot. Terus, kalau nggak kuat mental kalian, usah bersosial media. Paham? Nanti akun kalian dilaporin lagi. Mumpung Nikita Mirzani masih pakai baju oranye, masih ditahan, cepat. Ada lagi nggak owner-owner yang yang diperas sama Nikita Mirzani, cepat buat laporan. Atau buat lagi skenario. Jangan lama-lama. Biarin biar banyak owner skincare yang bokeh tertawan tuh sama Indonesia, warga Indonesia plus netizen yang mulutnya biar makin semangat tuh musuh-musuh Nikita Mirzani nyerang Nikita. Gampang kan? Tuh kalian kenapa nggak dokter detektif ditahan? Katanya dia 20 miliar. Puas kalian, laporin semuanya. Udahlah salah, udahlah bikin kandungan yang aneh-aneh di skincare yang coba kalian pula yang masih santai di situ. Wih, heran aku. Kira baik, tapi ternyata minta duit. Aduh, gue bukannya gimana ya, tapi sayang banget loh. Padahal dari awal tuh citranya adalah menyelamatkan masyarakat, ya kan, mengedukasi masyarakat. Tapi ternyata setelah dicek ya oleh kepolisian, menerima aliran dana, dan itu diterima ya, bukan ditolak, diterima gitu. Dan alasan kenapa si dokter ini tuh memberikan uang ya, terlepas dari untuk apapun, si penerima juga salah gitu loh. Karena penerima dari awal jelas-jelas udah tahu kalau duit itu tuh adalah duit sebuah kejahatan dan diterima senilai 4M. Menurut aku gini, aduh gimana sih, sama aja kayak yang kemarin si waria umroh itu kan, dia bilang dia tahu kalau dia waria tapi diumrohkan. Dia tahu kalau duit itu sebenarnya duit nggak bener tapi diterima juga gitu loh. Sekarang malah bertanya untuk apa dikasih uang
Kenapa ngasih uang kalau emang produknya itu bener gitu? Ya dari awal lo tahu produknya salah, tapi lo terima uang. Dari awal lo tuh bilang bahwa lo itu mengedukasi masyarakat, lo pahlawan gitu kan. Tapi lo terima duit dari musuh lo, yang jelas-jelas lo kata-katain salah, yang jelas lo kata-katain overclaim. Kayak apa sih? Lucu, kayak komedi, ngerti gak sih? Komedi banget.